Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan berkaitan dengan apa namanya peer teaching ini. Yang pertama adalah ini adalah merupakan identitas dari RPP kami yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah sekolah kami adalah SMK Nurul Ulum. Mata pelajaran yang akan dipelajari adalah administrasi infrastruktur jaringan. Kelasnya kelas 2, semesternya semester Gazal atau ganjil. Alokasi waktu nanti ada 12 jam pertemuan kali 40 menit. Dalam itu nanti ada 3 kali pertemuan. Langsung saja, di sini kami menggunakan KD 3.1 dan KD 4.1, di mana KD 3.1 adalah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua adalah 4.1 mengkonfigurasi VLAN. Di tujuan pembelajaran ini nanti siswa atau peserta didik mampu menjelaskan konsep VLAN dalam jaringan melalui pengamatan dan diskusi dengan benar. Langsung saja, di sini nanti materi pembelajaran yang akan materi pembelajaran adalah definisi VLAN pada jaringan. Ada di sini kami pendekatan model dan metode. Pendekatan ini kami menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Modanya kami menggunakan luring karena kami dari awal sudah menggunakan luring dari sekolah kami. Berikutnya adalah model yang kita gunakan adalah kita menggunakan model discovery learning. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan nanti kita melakukan tanya jawab, ceramah, diskusi. Ya mungkin nanti ceramahnya ya sedikit lah, hanya gambaran saja gitu. Gambaran tidak begitu banyak gitu. Diskusi, penugasan terhadap siswa dan presentasi nanti hasil yang dari hasil diskusi itu sendiri. Berikutnya, di pendahuluan kami menggunakan waktu 15 menit. Yang pertama adalah guru memberi salam. Selanjutnya menanyakan kabar peserta didik. Jadi saya selaku guru menanyakan memberikan salam, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus setelah itu saya lanjut dengan bagaimana kabar siswa atau peserta didik pada hari ini juga gitu. Setelah itu nanti setelah menanyakan kabar, nanti ada salah satu siswa atau ketua kelas memimpin doa sebelum materi dimulai atau diawali dengan doa. Selanjutnya, setelah ruangan itu sudah bersih, sesuai yang sudah diinstruksikan oleh saya selaku guru, selanjutnya siswa kembali ke tempatnya masing-masing. Maka nanti saya selaku guru memberikan pertanyaan atau persepsi. Ini juga masuk persepsi. Pertanyaan seperti ini. Apakah peserta didik sudah pernah mendengar istilah tentang VLAN? Jadi saya awali dengan materi VLAN itu sendiri. Nanti saya menampilkan gambar. Gitu. Gambar itu nanti ada di slide presentasi. Dengan diawali pertanyaan seperti itu, mungkin nanti siswa bisa berpikir secara kritis bahwasanya oh seperti itu VLAN. Jadi dengan melihat gambar VLAN itu sendiri, maka nanti siswa bisa membayangkan atau bisa menganalisa bahwasanya oh VLAN seperti ini gitu. Atau nanti ada perbedaan antara VLAN dan LAN. Berikutnya adalah saya memberikan acuan secara garis besar materi VLAN yang dipelajari. Misalkan nanti di slide presentasi saya menyampaikan di KD tujuan pembelajaran dan semacamnya. Setelah itu selesai, maka saya membentuk sebuah pembentukan kelompok di mana kelompoknya itu karena ada beberapa siswa, misalkan saya contohnya 15 siswa, nanti di siswa itu sendiri saya bentuk satu kelompok itu membentuk 5 orang, satu kelompok itu untuk 5 orang. Jadi ada 3 kelompok gitu. Setelah itu nanti saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja gitu. Setelah memasuki pendahuluan, nanti itu saya masuk ke inti. Inti ini saya memberikan waktu 150 menit. Dengan yang disampaikan tadi, guru menampilkan gambar VLAN pada jaringan, saya menampilkan gambar, bagaimana gambar itu seperti apa gitu. Nanti ada perbedaan gambar VLAN sama LAN atau LAN sama VLAN itu sendiri. Jadi bisa membandingkan. Peserta didik nanti mengamati gambar tersebut. Setelah melihat mengamati, maka nanti guru tersebut
menanyakan kepada siswa itu sendiri. Yang berikutnya adalah nanti siswa nanti guru memberikan pertanyaan tentang perangkat apa saja yang akan digunakan pada fulan itu sendiri. Karena selain tentang fulan itu juga perangkat atau alat yang akan digunakan itu sendiri. Guru itu menanyakan seperti itu. Berikutnya adalah nanti peserta didik atau siswa-siswi memberikan jawaban tentang apa yang sudah ditanyakan oleh saya pribadi selaku guru. Misalnya, Fulan nanti seperti ini. Jadi nanti ada beberapa perbedaan jawaban yang sudah dijawab oleh tiap kelompok itu sendiri. Berikutnya juga menjawab tentang bagaimana perangkat fulan itu sendiri, apa saja yang kita gunakan. Yang pastinya ada perbedaan dalam perangkat yang digunakan. Selanjutnya, setelah mengamati sudah baru nanti kita mengumpulkan informasi. Dari mana saja informasi yang akan digunakan. Informasi yang akan digunakan nanti guru mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi dari buku. Buku yang digunakan itu sendiri, nanti kita menggunakan buku bahan ajar. Selanjutnya, selain mengumpulkan informasi, guru mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi dari buku atau ini tentang perangkat LAN. Nah, kalau pertama tentang bagaimana informasi tentang LAN, pengertian, selain pengertian ada fungsi apa dan semacamnya. Yang berikutnya adalah tentang perangkat yang digunakan. Guru juga mengarahkan bagaimana dan seperti apa perangkat yang akan digunakan pada fulan itu sendiri. Selanjutnya menalar. Setelah materi langkah-langkah berikutnya kita masuk ke langkah menalar. Guru membimbing tiap kelompok dalam pemecahan masalah. Peserta didik mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Misalkan contoh, satu peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya mendefinisikan fulan pada jaringan. Jadi nanti siswa menalar atau berpikir atau mengidentifikasi bagaimana definisi fulan itu sendiri secara kelompok. Nanti didiskusikan oleh siswa itu sendiri. Mungkin nanti ada tukar pendapat dari kelompok itu sendiri atau dari kelompok lain. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya perangkat fulan pada jaringan menggunakan paket terserah. Nanti kira-kira perangkat fulan kira-kira apa saja di paket tracer. Nanti saling berkomunikasi, saling berdiskusi dan memberikan berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan penerapan ini. Selanjutnya, peserta didik memeriksa hasil diskusi pengertian dan memberikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Berikutnya, peserta didik menjelaskan tentang pengertian fulan pada jaringan dan perangkat fulan pada jaringan di depan kelas. Jadi setelah kita diskusikan, hasilnya sudah diskusikan, semuanya sudah ada, hasilnya sudah jelas, maka nanti peserta didik menjelaskan tentang fulan dan perangkat fulan itu sendiri. Yang keempat, peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan hasilnya. Nanti setelah mendiskusikan, menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, maka nanti dari kelompok lain, kelompok 2 atau kelompok 3 nanti memberikan tanggapan dari hasil diskusi dari kelompok yang sudah menampilkan presentasinya. Ya nantinya mungkin nanti siswa juga bisa menggunakan slide presentasi yang sudah dipresentasikan, yang akan dipresentasikan. Yang berikutnya adalah kita masuk di mana di media pembelajarannya itu saya juga melakukan pengamatan. Contoh misalkan pengamatan gambar di sini kita membandingkan ini misalkan ini gambar fulan dan ini juga mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman atau komentar dari teman-teman, mohon masukannya. Terima kasih dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang memungkinkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.